Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Syarulanda, dan rekan-rekan saya, Vidya Kamila Valentin, Ana Nur Hasana, Jessica Witri, dan Sandra Ketriana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembuatan proposal yang berjudul Penerapan Pendekatan Realistik Mathematics Education atau RME untuk meningkatkan persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 8C SMP Negeri 22 Kota Jambi. Sini latar belakangnya yaitu pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Supriyono, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangkan menurut Susanto, hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Untuk mengetahui kemampuan yang telah dicapai oleh siswa dapat diketahui melalui evaluasi. Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu capaian yang siswa dapatkan dari suatu proses masukan atau input dan hasilnya suatu keluaran atau output berupa perubahan tingkat pemahaman siswa. Untuk memperoleh hasil belajar dilakukan suatu penilaian sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran. Di SMP Negeri 22 Kota Jambi, banyak siswa di mana hasil belajar matematikanya masih kurang memuaskan terhadap standar kriteria yang telah guru tetapkan. Pada permasalahan hasil belajar, pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus sesuai agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guru. Pendidikan matematika realistik atau RME diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Nederland. Ada suatu hasil yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah ditunjukkan bahwa siswa di dalam pendekatan RME mempunyai skor yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan berhitung. Lebih khususnya lagi dalam aplikasi menurut Becker and Salter. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, kita tahu bahwa salah satu cara agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu dengan penggunaan model pembelajaran yang dilakukan guru. Di sini peneliti memilih pendekatan RME pada SMP Negeri 22 Kota Jambi sebagai solusi agar terciptanya hasil belajar siswa yang baik. Selanjutnya, di sini kami merumuskan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan pendekatan RME pada siswa kelas 8C SMP Negeri 22 Kota Jambi. Tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel pada kelas 8C di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Di sini manfaat bagi siswa memperdayakan siswa untuk berlatih bekerja sama, bertanggung jawab dalam pembelajaran dan membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan pendekatan RME. Yang kedua, manfaat bagi guru yaitu menambah dan mengembangkan keterampilan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran matematika melalui pendekatan RME. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis tindakan sebagai dugaan awal penelitian yaitu jika pendekatan RME diterapkan, maka akan meningkatkan hasil belajar pada matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel kelas 8C SMP Negeri 22 Kota Jambi. Selanjutnya, kajian pustaka. Hasil belajar siswa mengenai materi SPLDV. Yang pertama, definisi hasil belajar. Menurut Abdurrahman, hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang didapatkan siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Menurut Dr. Nana Sujana, belajar itu merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,
kecakapan dan kemampuan, daya reaksinya dan daya penerimanya. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah tingkat penguasaan materi yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang diterapkan. Yang kedua, materi sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut SPLDV. Linear dua variabel atau SPLDV memiliki pengertian yaitu gabungan dari dua persamaan linear yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki satu penyelesaian. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX tambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F, yang dimana X dan Y merupakan variabel, A, B, D, E merupakan koefisien, dan C dan F merupakan konstanta. Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode eliminasi, yang kedua, metode substitusi, yang ketiga, metode gabungan, yang keempat, metode grafik. Saya Vidya Kamila Valentin akan melanjutkan dari proposal penelitian tindakan kelas kami. Adapun definisi dari RME menurut Tarigan 2006 halaman 3, RME adalah menampakkan realitas dan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran serta menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa. Siswa diajak untuk berpikir cara menyelesaikan masalah yang pernah dialami. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep atau pengetahuan matematika formal, yang dimana siswa akan diajak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasikan pokok persoalan. Kedua, ada prinsip dari RME. Menurut Graf Meja 1990 terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama ada guided representation and progressive mathematization, didaktia phenomenology, dan self-developed models. Yang ketiga ada karakteristik dari RME. Menurut Aisyah 2007, RME mempunyai 5 karakteristik yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, pembelajaran harus dimulai dari masalah yang diambil dari dunia nyata. Yang kedua, dunia abstrak dan nyata harus dijembatani oleh model. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan guru. Yang keempat, proses pembelajaran harus interaktif. Yang kelima, hubungan antara bagian-bagian dalam matematika dengan disiplin ilmu lain dan dengan masalah lain dari dunia nyata diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada sintak dari RME ini. Menurut Hobry 2009 halaman 1, ada 5. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Yang kelima, menyimpulkan dari hasil diskusi. Selanjutnya, yang ketiga ada pengaruh pendekatan RME. Terhadap peningkatan hasil belajar siswa, permasalahan yang dihadapi pada pelajaran matematika adalah siswa sering kesulitan untuk memahami materi. Penyebab utama kesulitan ini diduga adalah kegiatan pembelajaran masih menggunakan pendekatan mekanistik yang hanya menekankan pada rangkaian kegiatan prosedural untuk penyampaian materi ajar, penyampaian contoh soal, dan dilanjutkan dengan kegiatan pengerjaan soal. Menurut Haryani 2019 halaman 2, menjelaskan bahwa situasi ini dapat memberikan kesan bahwa matematika menimbulkan kejenuhan. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti mencoba untuk menerapkan pendekatan RME ini sebagai pendekatan yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Karena pendekatan RME merupakan pendekatan yang salah satu pembelajarannya menggunakan konteks masalah yang konkret atau setidaknya dapat terbayang dalam pikiran nyata siswa. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Tarigan 2017 tentang meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan RME pada kelas 5, diperoleh hasil
rendahnya pada mata pelajaran matematika dengan jumlah siswa sebanyak 22 orang dengan hasil tes uji coba yang pertama sebesar 66% dan uji coba yang kedua mengalami peningkatan dengan presentasi siswa yang tuntas sebesar 78%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan RME di kelas 5 SD Tembung menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat. Dari penelitian lain yang telah dilakukan oleh Dato dan kawan-kawan 2019 yang berjudul penerapan model pembelajaran realistik matematik education atau RME untuk meningkatkan hasil belajar siswa, diperoleh hasil pengamatan bahwa hasil pada mata pelajaran matematika di kelas 8A SMP PGRI 6 Malang dengan jumlah siswa 30 orang dengan hasil tes uji coba 1 yang adalah 63,33% dan hasil uji coba tes yang kedua 76,67%. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada uji coba yang kedua menunjukkan bahwa hasil belajar siswa selama proses pembelajaran lebih baik dari uji coba yang pertama. Maka, penerapan RME pada siswa kelas 8A SMP PGRI 6 Malang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Bab yang ketiga ada metodologi penelitian. Lokasi dan karakteristik subjek penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada SMP Negeri 22 Kota Jambi di kelas 8 pada semester genap di Jalan HM Talib Parudin, Simpang Rimbo, Kenali Besa, Alam Barajo, Jambi, kode pos 36361. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 8C SMP Negeri 22 Kota Jambi yang berjumlah 30 orang siswa dan terdiri dari 18 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki dengan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan materi persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Yang ketiga ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas sebagai salah satu cara pengembangan keprofesionalan guru dengan cara memberdayakan mereka untuk memahami kinerjanya sendiri dan menyusun rencana untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Rancangan siklus penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas pada umumnya ada 4. Yang pertama ada planning atau tahap perencanaan tindakan. Yang kedua ada acting atau tahap pelaksanaan tindakan. Yang ketiga ada observing atau tahap pengamatan tindakan. Dan yang keempat ada reflecting atau tahap refleksi tindakan. Dalam perencanaan ini yang harus dipersiapkan adalah seperangkat pembelajaran yang meliputi materi ajar, metode atau teknik mengajar, serta instrumen penilaian yang valid. Semuanya itu terdapat dalam RPP yang telah kami buat. Itu RPP-nya terlampir. Baiklah, saya, Sandra Ketriana dengan NIM A1C2-18062 akan melanjutkan pembahasan proposal PTK kelompok kami. Kita masuki poin keempat, yaitu peran dan posisi peneliti dalam penelitian. Perannya adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana tindakan, dan sebagai pengamat. Peneliti membuat perencanaan kegiatan, melaksanakan, mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Dalam melakukan pengamatan, peneliti dibantu oleh guru kelas sebagai observer dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Di sini, desain intervensi tindakan dimulai dengan melakukan observasi. Setelah itu kita identifikasi masalah yang terjadi. Kita buat perencanaan tindakan siklus 1, dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan siklus 1. Kita lakukan evaluasi dan analisis siklus 1, dan kita lakukan juga refleksi siklus 1. Nah, di sini muncullah beberapa masalah dan kita masih memerlukan perbaikan. Kita lanjutkan dengan siklus 2. Kita mulai lagi dengan perencanaan tindakan siklus 2, dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan siklus 2. Kita lakukan evaluasi dan analisis siklus 2 dan berakhir di refleksi siklus 2. Poin kelima, tahapan intervensi tindakan yang diharapkan. Berdasarkan gambar ya, berikut penjelasannya.
Penelitian tindakan kelas yang sedang diteliti ini bertujuan untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa setelah diberi tindakan berupa pendekatan RME pada pembelajaran matematika. Penelitian ini akan berlangsung dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap penelitian akan dimulai dengan siklus 1 dan penelitian akan dilanjutkan dengan siklus 2. Tahapannya yaitu untuk siklus 1, poin pertamanya terdapat tahap perencanaan. Di sini kita mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kita juga mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yaitu soal-soal tes sebagai hasil belajar matematika siswa. Kita lanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Di sini penelitian dilaksanakan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME pada materi SPLDP. Pelaksanaan yang dilaksanakan pada siklus 1 ini terdiri dari 4 kali pertemuan. Peneliti mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, siswa diberi stimulus berupa situasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi SPLDP. Setelah itu, peneliti membagikan lembar kerja siswa atau LKS pada tiap kelompok. Lalu, siswa mendiskusikan situasi yang disajikan dalam LKS untuk membangun pemahaman awal siswa mengenai SPLDP. Kita lanjut. Siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan siswa lain menanggapi kelompok tersebut. Peneliti memimpin diskusi kelas dan mengklarifikasi temuan dari setiap kelompok dan bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Peneliti di sini mencatat hal-hal penting yang terjadi di kelas dan membuat dokumentasi. Lalu peneliti memberikan penilaian tes akhir siklus 1 atau melakukan penilaian tes akhir siklus 1. Yang tahap ketiga yaitu tahap pengamatan. Di sini observer melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa berdasarkan lembar observasi siswa dan peneliti melakukan wawancara non formal kepada siswa berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Peneliti mengumpulkan data hasil observasi untuk dianalisis. Keempat, tahap refleksi. Di sini terjadi identifikasi kelebihan dan kekurangan dari hasil pengamatan siklus 1 untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari tindakan tersebut. Jika belum berhasil, maka kita akan melanjutkan pada siklus 2. Dan ternyata di sini terjadilah ketidakberhasilan. Dan kita lanjut ke tahap penelitian siklus 2. Tahap pertama ada tahap perencanaan, mempersiapkan RPP dan instrumen-instrumen penelitian, yaitu soal tes hasil belajar matematika untuk akhir siklus 2, lembar observasi aktivitas belajar siswa, pedoman, wawancara, dan alat dokumentasi. Lanjut ke tahap pelaksanaan. Di sini pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan RME pada materi SPLDP. Pembelajaran pada siklus ini terdiri dari 4 pertemuan dengan pertemuan keempat digunakan untuk memberi uji akhir siklus 2. Lalu peneliti mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok. Akan dilanjutkan oleh Saudari Ana. Berikutnya, peneliti mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok, yang kemudian siswa diberikan stimulus berupa situasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi SPLDP. Kemudian, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Peneliti memimpin diskusi kelas dan peneliti mencatat hal-hal penting. Kemudian penelitian akhir siklus 2. C. Tahap pengamatan, yang dimana observer melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa berdasarkan lembar observasi siswa dan peneliti melakukan wawancara non-formal kepada siswa berdasarkan pedoman wawancara siswa yang telah dibuat. Peneliti mengumpulkan data hasil observasi untuk dianalisa.
Berikutnya tahap refleksi, yaitu identifikasi kelebihan dan kekurangan dari hasil pengamatan dan menganalisa seluruh program dari perencanaan dan tindakan. Berikutnya, hasil intervensi tindakan yang diharapkan. Hasil intervensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana upaya meningkatkan kemampuan hasil belajar matematika siswa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Hasil tindakan yang diharapkan yaitu 1. 50% siswa mencapai ketuntasan dalam pembelajaran matematika pada tiap siklus. Hasil belajar matematika mencapai 70. Yang kedua, respon positif dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika pada tiap siklus sudah mencapai lebih dari 75%. Indikator tingkat keberhasilan belajar siswa yang diterapkan yaitu lebih dari sama dengan 75%. Menurut Jamarah, panduan penyelenggaraan tingkat keberhasilan belajar mengajar berdasarkan 75% dengan tingkat taraf keberhasilan sebagai berikut. Seperti terlihat pada tabel 3.4, dapat dikatakan maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. Dikatakan optimal apabila sebagian besar atau 76% sampai dengan 99% pelajaran dapat dikuasai siswa. Dikatakan baik apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang atau sama dengan 75% dikuasai siswa. Dikatakan kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai siswa. Jika kedua indikator kinerja tersebut telah terpenuhi, maka penelitian tindakan ini dikatakan berhasil dan tindakan penelitian akan dihentikan. Sebaliknya, jika salah satu atau dua indikator keberhasilan kinerja belum terpenuhi, maka tindakan penelitian ini harus dilanjutkan ke siklus berikutnya dan disertai dengan perbaikan-perbaikan yang menjadi kekurangan pada siklus sebelumnya. Berikutnya ada pengumpulan data, teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu tes, yang dimana digunakan untuk mengumpulkan data berupa nilai-nilai siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah menerapkan model pembelajaran RME pada materi SPLDV di kelas 8. Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah berupa esai yang terdapat pada LKS dan terlampir. Observasi. Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang menggunakan lembar observasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran RME. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas siswa serta kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi SPLDV di kelas 8 SMP Negeri 22 Kota Jambi. Pengamatan dilakukan sejak awal kegiatan pembelajaran sampai guru menutup pembelajaran sesuai dengan sintak RME yang ada pada RPP. Berikutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data siswa. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data awal siswa yang berupa nama siswa dan silabus untuk acuan pembuatan RPP, dan itu semua terlampir. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Itu terdapat 4 poin di sini, yang mana poin pertama lembar observasi. Lembar observasi adalah lembar yang berisi indikator-indikator yaitu observasi keterlaksanaan pembelajaran, meliputi aktivitas guru dan siswa, serta observasi kemampuan literasi matematika siswa. Pada lembar observasi yang termasuk di dalamnya terdapat daftar seluruh aspek yang akan diamati sehingga observer cukup memberikan tanda ada atau tidaknya aspek yang diamati. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran, aktivitas guru dan siswa, serta kemampuan literasi matematika siswa dalam menerapkan pendekatan RME. Poin yang kedua yaitu soal tes. Soal tes digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa. Tes digunakan dalam penelitian ini dengan memberikan pertanyaan tentang materi penyelesaian persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan cara eliminasi. Tes ini berfungsi untuk mengumpulkan data tentang kemampuan literasi matematika siswa.
Yang ketiga yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran siswa di kelas 8C SMP Negeri 22 Kota Jambi yang berlangsung pada siklus 1. Selanjutnya yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai penguat data yang diperoleh selama observasi. Dokumen berupa dokumen tugas siswa, daftar nilai harian siswa, nilai hasil ujian siswa, dan dokumentasi berupa foto-foto pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik uji validitas data. Nah, untuk memenuhi persyaratan tes yang baik, sebelum digunakan instrumen tersebut akan diuji cobakan terlebih dahulu kepada siswa yang bukan berasal dari kelompok sampel namun masih di dalam populasi kelas yang dipilih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah instrumen tes yang diberikan memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang baik. Untuk yang pertama yaitu uji validitas butir soal. Untuk menguji validitas butir soal digunakan rumus kolerasi produk momen, yaitu dapat dilihat pada PPT yang telah tertera, dengan N-nya sama dengan banyak tes T, X sama dengan skor soal item, Y sama dengan total nilai besarnya koefisien validitas diinterpretasikan. Kriteria validitas butir soal yang diuraikan secara lengkap dapat juga dilihat pada tampilan PPT yang telah ditampilkan. Soal yang memiliki koefisien negatif menunjukkan hubungan kebaikan, sedangkan koefisien sedang menunjukkan adanya kesejajaran kesejajaran. Semua soal dan koefisien kolerasi negatif dibuang dengan soal yang berkolerasi positif digunakan. Jadi kriteria yang dipakai adalah sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk menentukan reliabilitas digunakan rumus alpha, dapat dilihat pada tampilan PPT yang telah ditampilkan. Dan untuk nilai N yaitu sama dengan banyak butir soal, SI2 sama dengan jumlah varian skor tiap item, ST2 sama dengan varian skor soal, dan skala penilaian reliabilitas dapat dilihat juga pada PPT yang telah saya tampilkan. Kemudian untuk analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis data kuantitatif, data yang dianalisis yaitu data hasil observasi dan tes. Menurut Zubaida dan Kumar dalam Anzora 2017 halaman 101, persentase dari setiap respon siswa diperoleh dengan membagi jumlah respon siswa terhadap setiap aspek yang muncul dengan jumlah seluruh siswa dikali 100%. Secara sistematis, persentase dari setiap respon siswa dapat ditulis sebagai berikut. Sedangkan analisis data disajikan secara deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan tes hasil belajar, disusun, dijelaskan, dan akhirnya dianalisis dalam 3 tahapan, yaitu reduksi. Data langkah awal dalam menganalisis data hasil penelitian adalah dengan mereduksi data hasil itu data baik itu data hasil observasi, tes maupun wawancara dengan cara memilih data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang tidak relevan dapat dibuang. Penyajian data langkah selanjutnya adalah memaparkan data, di mana data yang dipaparkan adalah data yang sudah analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik hasil tes tertulis maupun yang diperoleh dari hasil observasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Untuk yang terakhir yaitu analisis data dilakukan dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh. Data-data yang dianalisis adalah hasil observasi aktivitas guru dan siswa dan hasil evaluasi siswa. Data berupa hasil observasi aktivitas guru dianalisis berupa deskripsi dalam bentuk penarikan kesimpulan. Setiap data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis dengan cara yang pertama yaitu analisis kualitatif.
Analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pendapat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menghitung data pernyataan siswa mengenai kuesioner atau angket self-motivation. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Sebelum memberikan tes kepada peserta didik, sebelumnya peneliti menyiapkan pedoman penskoran hasil tes untuk setiap indikator kemampuan literasi matematika.